Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan PT Dinamika Ekspresindo. Tanpa terasa, kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Terima kasih buat kesetiaan rekan-rekan sekalian untuk kita bersama-sama beribadah, sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi secara online. Saya percaya apa yang sudah Tuhan buat sepanjang tahun 2020, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan akan selalu dilimpahkan bagi setiap kita, bahkan ketika kita masuk ke tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun yang akan datang, tapi kita tahu dan kita yakini Dia Allah Immanuel selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia sumber damai sejahtera memenuhi setiap hati kita saat ini. Engkaulah Raja damai kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang kupuji, katakan. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah
pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tidak ada tempat di mana kami merasakan kedamaian. Kami merasakan kekuatan. Kami merasakan penghidupan. Kami merasakan pembelaan. Kami merasakan pembangunan. Dan kami mengalami kemenangan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepada-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkasih, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan menyembah di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Kami bawa pujian pada-Mu Tuhan, bersama-sama memuji-Mu. Haleluya. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Sama-sama kita lakukan bersama kita. Haleluya. We give you glory, we give you honor. Say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Gloria ya. One, two. Gloria. Haleluya, haleluya. Gloria. Silakan Bapak duduk kembali. Mungkin tantangan yang kita hadapi di hari yang mendatang tidak semakin mudah. Cobaan, rintangan yang kami alami Tuhan tidak semakin gampang. Tetapi kami mau belajar percaya Tuhan.
ketika murid-muridmu bersama engkau di atas danau, yang tiba-tiba danau itu berkecamuk, badai mengguncangkan perahu itu sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tapi ketika engkau bangun dan berkata, tenanglah, maka seketika itu juga danau itu menjadi teduh dan tenang. Tuhan, seringkali Tuhan, ketika kami di dalam lomba kekal, di dalam rintangan ataupun tantangan kami lupa kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri untuk kami mengandalkan apa yang kami bisa. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Kami percaya hanya nama-Mu Tuhan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Oh ya Rabbah sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan, agar tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami, ya Allah. Sadarkan kami Tuhan, buka mata kami, buka hati kami untuk melihat terang dan cahaya yang selalu beserta dengan kami, menyinari kami, menyinari langkah kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, dan kami menaikkan syukur Tuhan bahwa kalau kami boleh mengakhirnya sampai tahun 2020 ini, semuanya karena kemurahan dan kebaikan dan dengan sukacita dan dengan iman, keberanian, kami memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Engkau, bahwa kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, baik pribadi lepas pribadi, di dalam rekan-rekan di PT Dinamika Expressindo maupun secara company Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati, terobosan-terobosan baru dibukakan, pintu-pintu yang lama ditutup dibukakan karena kebaikan dan kesetiaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mendengar firman-Mu Tuhan berbicara dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Satu sukacita bagi saya bisa bertemu dengan setiap saudara walaupun tidak secara langsung, karena saya percaya Tuhan setia dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Meskipun kita bertemu secara online, saya berdoa biarlah apa yang saudara dengar, yang saya bagikan pada hari ini memberkati dan menginspirasi Anda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidupku, dalam hidup kami semua. Engkau sudah memelihara kami selama 2020, masa-masa pandemi yang begitu luar biasa ini. Dan sebentar kami akan meninggalkan tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Biarlah kami menyambut tahun yang baru ini dengan hikmat, dengan pemahaman, pengertian yang bersumber dari firman Tuhan.
Sertai Tuhan, urapi hamba yang berbicara, dan biarlah apa yang hamba sampaikan itu sungguh-sungguh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih, kami siap hari ini mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya diminta untuk menyampaikan satu tema bagaimana kita itu bisa meninggalkan apa yang sudah lalu dan menyambut apa yang di depan kita, saudara-saudara. Memang dalam tahun ini kalau kita lihat ya, ada banyak, ya saudara tahu, satu peristiwa pandemi global yang menggoncang dunia, saudara-saudaraku, dan saya melihat ada banyak orang yang mau tidak mau, dia juga ikut tergoncang. Dan kita perlu meninggalkan itu bukan hanya karena ini sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi saudara kan melihat dalam prinsip Alkitab, kalau saudara mau mencapai masa depan saudara, saudara betul-betul perlu belajar untuk meninggalkan dan melihat masa lalu sebagai sesuatu yang tidak bernilai lagi, saudara-saudaraku. Kita akan melihat beberapa prinsip yang juga diikuti oleh Rasul Paulus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia itu mengejar panggilan, bagaimana dia itu dengan, ya saya tidak tahu apakah mudah, tapi bagaimana dia dengan tegas mengatakan bahwa masa lalunya itu sudah tidak berarti lagi. Oke, saya ajak saudara membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, yang menjelaskan tentang prinsip yang dia miliki ini. Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudaraku, ayat yang kita baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Ya, ayat 7 sampai ayat ke-14. Dikatakan demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki, yang ku inginkan, dikatakan Rasul Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana sikap Rasul Paulus khususnya terhadap apa yang sudah berlalu. Ya, dikatakan di ayat yang ke-7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Ini menarik sekali saudara-saudara, karena yang dikatakan Paulus tentang apa yang keuntungan itu adalah siapa dia dulu. Ya, dia orang Yahudi asli dan dia seorang pejabat, saudara-saudara. Dan dikatakan dibandingkan dengan Kristus, sekarang aku anggap rugi. Ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku, ada satu sikap terhadap masa lalu yang kita perlu pelajari. Bahkan, kalau boleh saya katakan, terhadap segala sesuatu. Di sini Paulus menggunakan satu istilah rugi, ya, dan dia juga mengatakan itu sebagai sampah. Beda sesuatu yang tidak berarti dan sesuatu yang rugi itu beda, saudara-saudara. Kita di rumah mungkin masih menyimpan hal-hal yang tidak bernilai, ya. Tetapi kalau sampah itu disimpan, kita betul-betul akan rugi. Nah, dalam hidup ini, saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa dibandingkan dengan Kristus, segala sesuatu itu kalau saudara simpan, kalau saudara pertahankan, itu menjadi sebuah kerugian. Saya berpikir kenapa Paulus menggunakan istilah rugi, kenapa dia dengan keras sekali istilah sampah, saudara-saudara. Manusia itu adalah sosok yang menaruh nilai pada segala sesuatu. Manusia itu hidupnya ditentukan oleh apa yang dia pandang bernilai, saudara-saudara. Contoh ya, akhir-akhir ini saya melihat lagi musim orang bersepeda, ya enggak? Wah, kalau hari Minggu itu saya pernah sekali waktu
pas keluar rumah pagi-pagi, waduh, orang semua pada bersepeda. Di sini kita melihat bagaimana manusia itu mereka menaruh label, menaruh nilai pada aktivitas ini cukup tinggi. Pada saat seseorang menganggap aktivitas bersepeda itu sebagai sesuatu yang bernilai, maka dia akan mulai spend banyak hal. Dia akan mulai membelanjakan uangnya, membelanjakan waktunya. Dia akan mulai membuat beberapa pengorbanan, ya enggak? Dia akan mulai membeli sepeda, membeli aksesorinya. Dan dia kemudian mulai belajar bangun jauh lebih pagi. Mungkin biasanya bangun jam 6, tapi begitu dia bersepeda, dia bangunnya jam 4 mungkin saudara-saudara. Karena setengah 5 dia sudah keluar, jam 5 dia sudah janjian sama teman, ketemu di mana. Dan dia bisa bersepeda berpuluh-puluh kilometer, memeras keringat di jalanan saudara-saudaraku. Saya kadang-kadang gumun ya, lihat perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang kulitnya dijaga gitu, yang begitulah, dan mereka bisa rela berpanas-panas mengayuh sepeda itu puluhan kilometer sudah di jalanan raya, kena debu, kena asap kendaraan. Which is kalau mereka naik mobil aja, mereka tidak mungkin buka jendela begitu. Mereka pasti akan melindungi itu supaya nggak hitam. Tapi saya melihat satu fenomena di mana para perempuan ya, ibu-ibu muda yang biasanya merawat diri mereka rela bersimbah keringat dan mereka rela untuk belang hitam kulitnya demi aktivitas ini. Kenapa saudara-saudaraku? Karena pada hari-hari ini orang itu banyak menaruh nilai yang tinggi pada aktivitas bersepeda. Manusia seperti itu. Sebelum dia suka bersepeda, mungkin bagi dia bersepeda sesuatu yang malas, ngapain bersepeda ya. Saya bersepeda udah cukup lama ya, dan dulu saya ingat sebelum zaman booming sepeda ini, saya mengajak orang-orang untuk bersepeda, tidak mudah saudara-saudara. Ya kebanyakan mereka aduh pagi, aduh malas, aduh panas, ya nggak capek, dan berbagai hal yang lain. Tapi pada hari ini saya melihat orang-orang yang biasanya melindungi, yang biasanya selalu pasang AC dan segala macam, mereka bisa sampai nyampe di puncak gunung saudara-saudara, luar biasa, bahkan melampaui apa yang saya pernah lakukan. Mereka betul-betul taruh nilai yang tinggi dalam aktivitas ini. Nah, itulah manusia. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu aku anggap rugi. Paulus itu melabeli semuanya itu begitu rendah, saudara-saudara. Saya mikir kenapa ya? Kenapa? Dikatakan segala sesuatu kok anggap rugi karena Kristus gitu. Kok anggap rugi karena Kristus? Jadi rupanya Paulus ini mau supaya Kristus itu menjadi yang terutama, menjadi yang paling bernilai. Nah, saya kemudian mikir, terus kenapa kok harus kemudian merendahkan yang lain? Saudara-saudaraku begini. Kita kalau ditanya ya, apakah Kristus itu bernilai? Kita pasti jawab ya, saya yakin. Oh pastilah, Yesus itu paling bernilai. Tapi kalau saudara mau jujur, ya, sepertinya tidak seperti itu gitu. Kristus itu adalah sosok pribadi yang sangat mudah tersingkirkan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Coba kita timbanglah. Orang tuh bisa kalau bersepeda misalnya, they spend hours, they spend millions gitu. Mereka menghabiskan berjuang dengan begitu rupa, merelakan diri mereka berpanas-panas dan segala macam. Setiap seminggu bisa 3-4 kali mereka lakukan itu. Sekian jam, 2,5 jam, 3 jam di jalanan saudara-saudara. Dengan keringat, dengan debu. Pertanyaannya, apakah usaha atau pengorbanan yang sama kita berikan, misalnya untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya, ya enggak? Atau untuk mencari hadirat Yesus dalam hidup kita? Seberapa banyak yang kita invest misalnya? Saudara bisa jawab sendiri. Saya tidak ingin mencoba untuk membuat saudara merasa bersalah atau bagaimana, tetapi itulah manusia, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak dengan sengaja meletakkan nilai yang tinggi pada Kristus, saudara-saudara, maka dengan mudah semua hal yang sebetulnya itu subjektif, sebetulnya itu nilainya sangat relatif, itu dengan gampang itu mengambil alih, saudara-saudara, mengambil alih posisi Kristus dalam hidup kita. Saya rasa Rasul Paulus juga menyadari hal ini, sebab itu dia mengatakan segala sesuatu tak anggap rugi. Kenapa? Karena dia tidak mau Kristus itu tersingkirkan. Karena masa depan itu adanya itu cuman jaminannya itu cuma kalau saudara itu meletakkan Kristus di tempat yang paling tinggi, saudara-saudara.
Ya kan? Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ini dia mau, aku ingin kenal dia, ya. Aku ingin kenal dia, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang luar biasanya, aku ingin juga bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara lihat ya, Paulus mengatakan begini, aku ingin mengenal dia. Saudara, kalau Anda kenal betul dengan Tuhan, Anda tuh menempatkan harga yang tertinggi, ya. Prioritas nomor 1 untuk mengenal Allah, saudara-saudara. Ya mungkin gampangnya begini loh. Kita tuh kalau di Indonesia, kalau kita tuh kenal akrab sama Pak Jokowi, hidup kita tuh pasti beda lah, saudara-saudara, ya enggak? Kalau kita kenal orang-orang yang tepat, saudara-saudara, masa depan kita lain loh. Sungguh, kalau kita mengenal orang-orang yang tepat. Masalahnya, tidak mudah kan mengenal orang-orang yang tepat. Nah ini kalau Paulus tahu, kalau dia mengenal sosok pribadi yang paling mulia ini, semuanya akan berubah. Makanya Paulus tahu, dibandingkan mengenal Yesus itu, semua yang lain itu tidak ada nilainya, itu bahkan sampah. Dibandingkan dengan pengenalan kepada Allah, Raja, segala Raja itu, segala sesuatu itu anggap rugi, kok anggap sampah. Si Paulus ingin memastikan bahwa dia tidak salah taruh nilai. Dia jangan sampai dia keliru meletakkan nilai. Jangan sampai dia membiarkan Yesus itu tersingkirkan. Kenali dia, saudara-saudaraku. Dalam menjelang akhir tahun ini, kalau saudara mau masuk tahun 2021, mari jadikan mengenal Allah itu sebagai pengejaran saudara. Allah itu sosok yang luar biasa. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengatakan, wah aku sudah kenal dia. Tidak. Sama saudara, kalau kita mau kenal seseorang, makin kita dekat, makin banyak hal yang kita bisa pelajari, makin banyak hal yang bisa memberkati, yang bisa membuat kita tuh makin kagum dengan Kristus. Kejarlah pengenalan itu, saudara-saudaraku. Jangan pernah berpuas diri. Ya. Karena dengan mengenal Allah, mengenal Yesus, siapa yang Anda kenal itu akan menentukan bagaimana hidupmu nantinya. Saya pikir saudara mengerti hal ini dan saya tidak perlu berpanjang di sini. Yang kemudian dikatakan, dan juga kuasa kebangkitannya dikatakan. Nah, tidak cuma mengenal pribadinya, tapi kita mengenal bahwa pribadi ini punya kuasa yang sangat besar. Kenapa Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitannya? Paulus ingin hidupnya itu penuh kuasa, saudara-saudara. Waduh, di masa pandemi ini, saudara-saudaraku, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita betul-betul akan pontang-panting, menurut saya. Saya mendengar banyak kesaksian dari teman-teman dari jemaat. Ada dari mereka yang kemudian mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka percaya. Ada satu teman yang punya usaha, dia memutuskan bahwa dia tidak akan merumahkan pegawai-pegawainya. Dia berusaha mempertahankan semua orang yang bekerja sama dia. Karena kasihan, kalau dia sebetulnya bisa PHK, saudara-saudaraku ya. Dan dengan PHK itu akan menyelamatkan uang perusahaan. Tetapi Tuhan ya, bukan berarti tidak boleh PHK, tapi teman ini mendengar Tuhan berbicara begitu. Sepertinya Tuhan dorong dia untuk pertahankan. Tunjukkan belas kasihan Tuhan, tunjukkan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan sangat mencukupi. Dan dia lakukan itu dengan langkah iman, saudara-saudara. Dan dia mengatakan bahwa tabungannya semua terkuras. Wah, tapi di situ, saudara-saudaraku, ketaatannya itu pada hari ini berbuah hasil yang luar biasa. Tuhan buka jalan yang ajaib. Pintu-pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba dibuka, saudara-saudaraku. Dan dia dengan mudah sekali dia masuk di pintu-pintu, dan dia dengan hari ini dia lagi ekspansi. Dia buka ini di mana-mana, saudara. Dan ini kenapa? Karena kuasa, karena Tuhan itu berkuasa. Dia itu hidup, dia itu nyata. Dan saat saudara itu mau kenal dia, mau dengar suaranya, mau tahu isi hatinya, ya nggak? Kenal itu apa sih? Kenal itu saudara ingin tahu suara Tuhan, ingin tahu Tuhan itu maunya apa. Dan waktu saudara ingin kenal Tuhan, dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau, kuasa kebangkitan itu akan terjadi. Saudara-saudaraku, saya mendengar ada banyak orang yang goncang di pandemi ini. Tapi di sisi lain saya juga mendengar banyak orang mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya pribadi juga mengalami, saya mungkin tidak akan cerita. Tetapi dalam masa pandemi ini, kalau boleh saya katakan, saya itu mengalami mujizat yang tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Saya mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sedemikian
yang kalau saya boleh cerita, itu tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Masa pandemi ini menjadi masa yang penuh kenangan bagi saya. Masa penuh kemenangan. Karena di masa seperti ini nih, saya melihat betapa tangan Tuhan itu memelihara, menopang, menepati janjinya, betapa Tuhan itu setia, dan dia tidak pernah tinggalkan saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kuasa Allah, kuasa kebangkitan itu nyata. Dan yang ketiga adalah dikatakan memperoleh persekutuan, dikatakan, ya kan? Dan persekutuan, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini agak aneh. Paulus itu ingin, dia tidak cuma ingin kenal Tuhan, tapi dia ingin juga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Wah, ini tidak banyak orang seperti ini. Kita maunya yang enak-enak aja. Tapi begini loh saudara-saudaraku, orang yang paling cerdas sebetulnya, orang yang paling berhikmat adalah kalau dia itu menyadari. Paulus bilang begini, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya gini. Jadi Paulus itu bukan cari soro, dia tuh bukan kayak orang tuh mencari-cari masalah. Dia tahu persis bahwa kalau dia tuh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, pada akhirnya, pada waktunya, supaya dikatakan, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Begitu. Jadi waktu kita kayak teman yang tadi memutuskan untuk tidak mem-PHK staff-staffnya. Wah, dia suffer, ya kan? Seluruh tabungannya terkuras, saudara. Tapi di balik setiap penderitaan itu ada kebangkitan, ada kuasa, ada mujizat. Nah, banyak dari kita tuh tidak mau itu. Kita mau berkat, kita mau hidup yang gampang, kita mau hidup yang mudah. Dan sebagai hasilnya kita punya iman yang lemah, kita punya mental yang goyah, saudara-saudaraku. Kita tidak tahan menderita, kita mudah sekali mengeluh, kita mudah sekali kehilangan iman. Saya mendengar ada beberapa orang mengatakan, karena masa pandemi ini ya, mereka mengatakan sudah nggak Tuhan-Tuhanan. Sampai begitu, ada yang meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahan menderita. Karena dia pikir Tuhan meninggalkan dia. Saudaraku, kalau pandemi ini membawa kesusahan yang besar bagi saudara, anggaplah ini sebagai satu panggilan untuk mengambil persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kalau saudara mengalami banyak kesusahan dan saudara bertahan dalam kekudusan, ya, saudara tidak ambil langkah tidak kompromi, saudara tidak melanggar firman Tuhan, saudara dengan setia, saudara tetap menjaga hatimu takut dan gentar kepada Allah, dan saudara mengalami kesulitan tapi saudara tetap bergantung, tetap percaya, saudara-saudaraku. Percayalah, semua penderitaan di Alkitab itu bukan tujuan akhirnya. Penderitaan itu adalah jalan satu-satunya menuju kebangkitan, saudara-saudara. Hanya ada satu jalan menuju kebangkitan, yaitu kematian. Hanya ada satu jalan menuju kemuliaan, yaitu penderitaan. Oke? Jadi, saudara-saudaraku, dalam menyambut masa depan, saya pikir ini tahun yang sudah hampir berlalu ini ya, susah. Tapi biarlah kesusahan ini membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan di masa depan. Itu janji Tuhan. Itu yang membuat Rasul Paulus mengatakan, dibandingkan dengan hal-hal yang akan aku peroleh ini, semuanya itu tidak ada artinya. Sampah. Rugi tak simpan. Gitu. Saudara-saudaraku, sementara kita akan menuju tahun 2021, mari kita mulai meletakkan label harga, meletakkan nilai dalam segala hal. Dan jangan ada sesuatu yang saudara pandang lebih berarti daripada Kristus. Bagi Anda yang suka bersepeda, ini pesan sponsor. Anda bersepedakan Minggu. Ingat, Minggu itu hari Tuhan sebetulnya, bukan hari bersepeda. Ya, dulu waktu ibadah ada, ya kita tidak mungkin lah kita bersepeda Minggu, ya enggak. Ya kecuali sudah datang ibadah siang-siang. Tapi saya melihat ada satu kecenderungan di mana orang akhirnya ibadah online, ya kan. Dan mereka akhirnya tidak ikut ibadah, mereka ikut nanti, itu kan bisa diputar kapan saja. Ibadah itu kan di YouTube, kan bisa dilihat anytime. Yang penting sepedaan dulu. Ya, saya tidak menyalahkan orang seperti itu. Tetapi saya cuma berpikir bahwa jangan-jangan kita sudah meletakkan nilai-nilai tertentu. Jangan-jangan kita sudah menilai beberapa hal itu terlalu tinggi. Lebih tinggi daripada bersekutu dengan Kristus. Lebih tinggi daripada berusaha mengenal dia. Jangan-jangan. Jadi saudara-saudaraku, awaslah dalam masa pandemi ini ada banyak habit-habit kebiasaan yang baru yang terbentuk. Orang bilang itu new normal. Tapi apakah new normal ini akan membuat saudara makin mengasihi Tuhan? Itu sepenuhnya dari di mana saudara letakkan nilai saudara. Jadi jangan sampai saudara-saudara Anda
melihat atau menganggap segala sesuatu yang di luar Kristus itu sebagai sesuatu yang lebih bernilai daripada dia. Kita mungkin tidak sadar, manusia itu begitu. Kejarlah pengenalan akan Kristus itu. Apakah berarti Paulus sudah sempurna? Tidak. Ayat 12 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Lihat, kalau aku pun dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Gini loh saudara-saudara, kita mau mengenal Allah, kita mau menjadikan Kristus sebagai yang paling berharga. Aku mau anggap semua itu sampah. Tapi kita tahu bahwa itu tidak mudah, ya enggak semudah itu gitu. Ada banyak hal yang penting dalam hidup ini, ya enggak. Dan waktu Paulus mengatakan ini, puji Tuhan, dia kemudian mengatakan, aku tidak bilang bahwa aku sudah nyampe di situ. Nah, ini dia. Aku mau menganggap semuanya sampah, tapi ngerti ya, maksudnya aku pun belum nyampe situ secara sempurna, tapi ini yang aku lakukan, aku mengejarnya. Nah, ini penting saudara-saudara. Pertumbuhan, pengenalan saudara akan Tuhan, bagaimana saudara itu mengutamakan Kristus, itu adalah sebuah perjalanan. Kita tidak nyampe itu hari ini, tidak ada yang sempurna seperti itu. Tapi kita mengejar dan mengejar dan mengejar. Ayat 13, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku sudah nangkep itu, bahwa aku sudah nyampe. Belum. Tapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang dilakukan. Kita memang tidak sempurna, saudara-saudaraku. Tapi Paulus prinsipnya dia tahu, tapi prinsip ini kita belum bisa lakukan, betul nggak? Firman Tuhan seperti itu, ya. Kita tuh banyak mendengar firman Tuhan dan kita jujur mengakui bahwa aku belum bisa. Bahkan kadang-kadang kalau kita dengar firman kita jadi frustasi. Kenapa? Karena, jauh sekali gitu. Banyak orang Kristen tuh akhirnya gak suka dengan firman Tuhan yang terlalu idealis bagi dia. Enak ngomong, nyata tidak segampang itu. Ya memang tidak gampang. Dan tidak ada orang yang boleh berkata bahwa dia sudah menyampai itu. Tapi dikatakan ini yang aku lakukan. Aku mengejarnya. Siapa tahu aku bisa memperolehnya. Kalau katanya aku dapat juga menangkapnya. Tapi yang jelas aku ini sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi gimana? Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, bukan cuma dinilai sampah, tapi dia belajar untuk hidup itu selalu bergerak ke depan. Ya, bagi dia, aku ingin mengenal Kristus dalam segalanya itu. Aku ingin kenal itu. Dan untuk itu, dia harus belajar untuk meninggalkan. Belajar untuk yang sudah lalu, tinggalkan. Mau itu kenangan manis, kenangan pahit, saudara belajar, itu sudah lewat. Ya. Kenapa? Kalau saudara tidak meninggalkan itu, saudara tidak akan mengejar Kristus masalahnya. Manusia itu bisa sangat dibelenggu oleh masa lalunya. Kalau dia tuh betul-betul tidak bisa move on, saudara-saudaraku, dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan. Begitu. Jadi sistem nilai ini penting dan juga melihat kehidupannya sebagai sebuah perjalanan di mana Anda harus terus bergerak, Anda harus terus mengejar panggilan Allah itu dan tidak pernah boleh berhenti, saudara-saudaraku. Ini menjadi sebuah perlombaan yang garis finishnya jika kita belum melihat mungkin, ya kan? Tapi kejar, ini luar biasanya Paulus dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup ini apa sih? Hidup ini mengejar. Hidup ini mengejar hadiah, begitu. Kapan? I don't know. Nanti. Tugas kita pada hari ini kita mengejar. Kita lakukan yang terbaik. Kita kejar semua itu, ya kan? Kita tidak sempurna, ya. Tapi kita terus bergerak, tinggalkan yang lalu. Tahun 2020 sudah hampir berlalu. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah menjadi masa lalu kita. Tapi Tuhan masih punya banyak hal di masa depan saudara. Yang harus Anda kejar. Yang Anda harus perjuangkan. Yang Anda harus usahakan supaya itu terjadi. Amin. Saudara-saudara sekali lagi, saya berdoa keadaan saudara semua baik pada hari ini. Walaupun Anda sudah melewati pandemi seperti ini. Walaupun kita juga tidak bisa ketemu seperti sekarang. Tapi saya berdoa semua baik dalam hidup saudara. Amin. Dan jangan kecewa dengan apa yang terjadi, saudara-saudaraku. Kalaupun Anda harus menderita, Anda menderita karena satu tujuan, yaitu supaya Anda tuh memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, penderitaan itu prasarat bagi kemuliaan.
Bagi Anda yang sudah berusaha begitu keras dalam tahun ini, ya, coba lihat taruh nilai di mana apa yang paling berharga dalam hidupmu. Kalau selama dalam tahun ini Anda terlalu banyak khawatir, terlalu disibukkan oleh banyak hal, coba ditata ulang. Lihatlah bahwa Kristus adalah yang terbaik. Segala sesuatu rugi kalau dibandingkan dengan mengenal Kristus, semuanya itu jadi kerugian, saudara-saudara. Ya, itu juga yang harus kita kejar. Saya berharap pesan ini mengingatkan saudara untuk terus mengejar pengenalan akan Kristus ini dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita. Kita mau mengasihi Dia, kita mau mengejar Dia, menjadikan Dia yang paling utama. Dengan sikap seperti itu, saudara-saudaraku, saya percaya masa depan kita akan cerah. Saya percaya Tuhan akan mendengar apapun doa saudara, dan Tuhan juga akan bersuka cita untuk menjawab permintaan doa Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba selesai berbicara, biarlah pesan ini menjadi satu pengingat bagi kami untuk kami terus mengejar Engkau, Tuhan. Tidak ada hal yang lebih bernilai selain daripada Engkau. Ajar kami dalam akhir tahun ini dan juga menyambut tahun 2021. Kami betul-betul ini yang kami inginkan, yaitu kami ingin mengenal Engkau, Tuhan. Aku mengejar pengenalan akan Engkau. Itu lebih giat lagi. Supaya Tuhan Yesus Engkau nyata dalam hidupku. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang mendengar pesan ini, berkati perusahaan tempat mereka bekerja Tuhan, berkati semuanya, mulai dari pimpinan sampai pada bawahannya, semuanya ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Hello everyone, apa kabar semuanya? Ya, kita mulai masuk di ujung akhir 2020. Terima kasih buat Pak Agi, Pak Charles, dan semua tim dari Dinamika Espressindo, Ensign, Maya, Bobby, Julius, Yuli, dan kawan-kawan. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Agus, Pastor Agus Lianto, yang sudah membantu untuk tayang PD online ini, PD Dinamika Espressindo Group. Saya terima ada 12 kertas untuk permintaan dukungan doa, dan rata-rata di sini saya simpulkan ada 3 permohonan doa. 1, kesehatan prima dan sempurna. 2, pergumulan dengan masalah keuangan. 3, diberikan keturunan. 3 persoalan ini saya rasa tentunya bagi setiap kita juga sering menjumpai hal yang sama, dan saya juga menjumpai hal tersebut. Namun satu hal yang bisa saya tekankan di sini adalah di mana dukungan doa ini bukan dari doa saya yang bisa mujarab atau berhasil, melainkan dari masing-masing kita ini percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah yang bisa menolong dan juru selamat dunia. Kalau harapannya kepada doa saya, tentunya kalian juga tidak akan mendapatkan satu faedahnya, bukan karena saya yang salah berdoa atau tidak mendoakan, tetapi dari masing-masing kita kepada siapa percaya kita. Saya juga menjelaskan beberapa ayat yang saya dapatkan untuk 3 pergumulan ini. Nanti dari Bobby akan tayangkan, masing-masing bisa melihat di sana. Dimana kalau kita ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhannya siapa? Tuhan Yesus itu juru selamat dunia. Tentunya semua masalah bukan berarti nggak ada, tentunya juga ada, tapi kita beda dengan kondisi yang lain. Kalau kita mempunyai satu iman, percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menjamin semua persoalan bisa terselesaikan, bukan berarti nggak ada. Saya juga mau share di mana tahun ini kita semua mengalami hal yang sama, dan bahkan seluruh dunia
juga mengalami hal yang sama tentang sakit COVID dan penurunan bisnis yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, sampai dengan hari ini dinamika grup, Ensign dan Fast masih dipelihara Tuhan, meskipun kita juga harus menjumpai beberapa hal yang harus kita alami penurunan. Di so far sampai hari ini kita belum ada sampai signifikan yang begitu turun sampai ke bawah atau mengalami hal yang buruk. Tuhan masih pelihara. Itu adalah salah satu di mana perhatiannya Tuhan, anugerahnya Tuhan buat kita semua. Oh ya, tadi saya lupa jelasin. Saya minta maaf gak bisa join di tanggal 8 kemarin dengan recording kalian, karena saya harus standby di Fast untuk konkol baik yang lokal maupun internasional itu mulai dari Selasa sampai hari ini. Ini pun saya sudah skip beberapa menit, yang saya setelah ini juga kembali kepada konkol kita dengan Portugal. Oke, saya mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk petang hari ini, sore hari ini atas segala anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang Kau sudah berikan buat PT Dinamika Espressindo, Ensign dan Fast yang ada di Indonesia dengan rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sore hari ini kami membawa ke-12 permasalahan ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat memperhatikan kami, dan tidak ada satupun yang luput daripada pemandangan-Mu. Ajar setiap kami Bapa untuk mempercayai firman-Mu, mempercayai Engkau sebagai juru selamat penebus hidup setiap manusia di dunia ini, dan Engkaulah satu-satunya juru selamat dunia. Dan kami membawa persoalan demi persoalan dari tim kami semua. Kami berdoa pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit kakinya mengalami kesakitan dan diharapkan tidak mulai kembali kambuh. Di dalam nama Yesus aku perkatakan saat ini Tuhan, kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah bagi teman-teman dan saudariku ini yang mengalami kesakitan kakinya. Tuhan berikan pemulihan, dan bagi setiap tempat ini dari 12 doa yang dinaikkan untuk kesehatan yang prima dan sempurna, Tuhan berikan iman, kepercayaan, dan memulai satu keselamatan, memegang keselamatan yang daripada-Mu. Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi setiap tim kami tak terkecuali Tuhan, karena kasih-Mu itu adalah abadi dan kasih-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada terjadi terobosan keuangan atas setiap kesulitan yang dihadapi. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kejujuran, dan Tuhan berikan keajaiban demi keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa setiap pergumulan yang membutuhkan pertolongan untuk keturunan. Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan memberikan keturunan ini di bumi, melimpah dan juga memenuhi bumi. Tuhan, kami perkatakan dalam nama Yesus bagi setiap saudariku yang membutuhkan pertolongan keturunan, Tuhan bukakan, Tuhan berikan rahim yang terbaik, dan berikan keturunan-keturunan di bumi yang terbaik, dan berikan anak-anak yang terbaik. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap pergumulan dari tim kami yang mengalami anak-anaknya sakit dan bergumulan untuk kesehatan, baik itu muntaber, baik itu sakit batuk pilek, maupun juga sakit penyakit yang lain dialami anak-anak dan bahkan masa depan anak-anak. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi orang tuanya, Tuhan berikan hikmat-Mu bagi anak-anak ini. Engkau memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan terutama takut akan Engkau, memberkati setiap anak-anak ini. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, Tuhan mengasihi setiap kami, dan Tuhan menyelamatkan setiap semua yang percaya kepada Engkau, dan memberi jalan keluar atas semua persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin.